Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mensinkronkan kegiatan harian pada e-kinerja supaya target dan realisasi bulanan sinkron dan target dan realisasi tahunan sinkron. Khusus Bapak Ibu guru SMA Negeri 2 Batangan pada umumnya sudah memahami untuk mengisi e-kinerja mulai dari SKP tahunan, bulanan, dan kegiatan harian. Tapi masih banyak di antara Bapak dan Ibu guru yang tidak sinkron datanya antara target dengan realisasi bulanan dan target dengan realisasi tahunan. Kita lihat ada beberapa contoh tidak sinkronnya data dari Bapak Ibu guru dari di 2 Batangan naik. Ada contoh ini Bapak Ibu, kita lihat SKP dari bulan Juli. Terlihat membuat perangkat pembelajaran target 1 LPK, sedangkan untuk realisasi 14 LPK, hingga nilainya sangat maksimum sekali, lebih dari 100, yaitu 492. Kemudian melaksanakan pembelajaran pada target 1 LPK, sementara realisasinya ada 26 LPK, hingga nilainya 892, melebihi dari 100. Kemudian untuk evaluasi sudah sama, 1 LPK pada target dan 1 LPK pada realisasi. Terus jadi wali kelas ini sudah sama, 1 LPK dengan 1 LPK. Kemudian membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler pada target 1 LPK, sementara pada realisasi 0 LPK. Juga yang nomor 5, pada target 1 LPK, sedangkan pada realisasi itu 0 LPK. Begitu juga dengan target dan realisasi tahunan, banyak juga yang tidak sinkron. Kita contohkan di sini yang tidak sinkron target dengan realisasi tahunan. Ini Bapak Ibu. Pada yang pertama, kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru. Pada target itu adalah 100 surat keterangan, sementara pada realisasi 0 surat keterangan. Padahal pada Ibu Lili Suryati sudah melaksanakan beberapa bulan, tapi realisasinya masih 0. Kemudian lokakarya atau kegiatan kolektif bersama itu targetnya 5 laporan, pelaksanaan baru 2 laporan, mungkin baru beberapa bulan, pelaksanaan cuma 2 laporan. Tidak jadi permasalahan karena belum semuanya terlaksana. Kemudian yang ketiga, menjadi anggota organisasi profesi sebagai anggota aktif, target 1 kartu, sementara realisasinya adalah 2 kartu, sehingga persentasenya menjadi 200%. Bapak Ibu, ini 1 kartu, ini 2 kartu. Kemudian menjadi wali kelas. Pada target
itu 1 LPK. Kemudian pada realisasi itu menjadi 10 LPK, sehingga nilainya menjadi 333,33, sedangkan persentasenya 1000%. Kemudian yang kelima, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran itu pada target 1 LPK. Kemudian realisasinya adalah 111 LPK, sehingga nilainya menjadi 3.700, sedangkan persentasenya adalah 11.100%. Itulah tidak sinkronnya antara realisasi dengan target. Nah, bagaimana supaya target dengan realisasi kita bisa sinkron? Ini perlu dibantu dengan tabel Bapak Ibu. Kita lihat contoh tabel, kita mulai dari kegiatan tahunan. Ini ada beberapa contoh kegiatan tahunan. Yang pertama adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil pembelajaran. Yang kedua, menjadi wali kelas, menjadi wakil kepala sekolah. Yang keempat, lokakarya atau kegiatan kolektif bersama seperti kelompok kerja guru untuk menyusun kurikulum atau perangkat pembelajaran, mengikuti diklat fungsional antara 30 sampai dengan 80 jam. Kegiatan kolektif lainnya menjadi anggota profesi sebagai anggota aktif, sebagai pengawas ujian penilaian evaluasi terhadap proses pembelajaran, kemudian membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, menjadi peserta pada kegiatan ilmiah, membuat karya tulis, membuat makalah, membuat modul. Kegiatan tahun ini contoh-contoh dari kegiatan tahun. Tentu untuk Bapak Ibu, kegiatan tahunnya tergantung kepada rencana Bapak Ibu dalam satu tahun. Nah, kita contohkan kegiatan tahun kita yang mungkin kita laksanakan dalam satu tahun. Yang pertama, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil pembelajaran. Ini pasti semua Bapak Ibu melaksanakan karena ini tugas kita dengan kuantitas 1 LPK, karena ini adalah satu paket kita laksanakan dalam 1 tahun atau 12 bulan, maka ini kita buat dalam laporan kita. Kemudian menjadi wali kelas, itu juga satu paket, nilainya dalam 1 tahun, itu kuantitasnya 1 LPK, waktunya 12 bulan. Kemudian untuk lokakarya dan kegiatan kolektif bersama, seperti kelompok kerja guru untuk menyusun kurikulum atau perangkat pembelajaran, ini bukan satu paket Bapak Ibu, karena setiap kegiatan itu ada nilainya, maka kita buat berapa kali kita melaksanakan. Mungkin kita melaksanakan 10 kali, karena dalam 1 tahun pelaksanaan kegiatan ini ada 10 kali kegiatan, karena NGMP sudah direncanakan itu 10 kali pertemuan. Itu mungkin tidak seluruhnya kita ikuti, kurang dari 10 kali, maka kita buat di sini boleh 8 kali atau 7 kali. Kita buat di sini 10 laporan, waktunya adalah 10 bulan. Kalau Bapak Ibu melaksanakan direncanakan 8 kali, maka kita buat 8 laporan dan waktu 8 bulan. Kalau Bapak Ibu merencanakan 5 laporan atau 5 bulan, maka kita buat laporannya 5 bulan. Ini bukan satu paket Bapak Ibu, karena setiap kegiatan dia mempunyai nilai per kegiatan. Kemudian mengikuti diklat fungsional
antara 30 sampai dengan 80 jam itu dengan kuantitas sertifikat. Mungkin pelaksanaannya 4 hari atau 3 hari, berarti waktunya itu 1 bulan, karena dalam tahun itu bulan bukan hari. Kemudian yang kelima, kegiatan kolektif lainnya sesuai dengan tugas dan kewajiban guru. Ini perbedaannya dengan nomor 3. Kalau nomor 3 itu penyusunan kurikulum dan perangkat mengajar. Kalau yang nomor 5 itu selain kegiatan kurikulum atau perangkat pembelajaran. Kalau dalam 1 tahun kita melaksanakan mungkin ada 4 kali atau 3 kali, kita buat 3 laporan dalam waktu 3 bulan. Ini bukan satu paket Bapak Ibu, sama dengan Loka Karya, setiap kegiatan yang mempunyai nilai, maka kita buat tidak satu paket, 3 laporan berarti 3 bulan nantinya. Menjadi anggota profesi sebagai anggota aktif organisasi lain, ini satu paket Bapak Ibu. Dalam 1 tahun kualitasnya kita buat 1 kartu anggota. Kemudian yang ke-7, sebagai pengawas ujian, penilaian, dan evaluasi terhadap proses hasil belajar tingkat sekolah. Jadi Bapak Ibu, ini bukan pengawasan di sekolah kita, tapi antar sekolah. Kalau Bapak Ibu mengawas ke sekolah lain, ini ada penilaiannya, kuantitasnya adalah SK. Kalau pelaksanaannya kita laksanakan 1 kali, kita buat 1 bulan. Mungkin di sini Bapak Ibu mengawas dalam pengawasan ujian sekolah, kita ada pengawas silang, ini bisa disampaikan kepada kinerja tahunan. Kemudian membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, ini juga satu paket Bapak Ibu, mungkin kita melaksanakan itu dalam satu tahun, pelaksanaannya bukan rutin dalam 1 tahun, tapi mungkin pelaksanaannya dalam waktu 4 bulan atau 3 bulan, tapi penilaiannya tetap 1 tahun Bapak Ibu, maka ini dinyatakan 1 dan 3. Kemudian menjadi peserta pada kegiatan ilmiah. Sekarang banyak kita melakukan menjadi peserta pada kegiatan ilmiah, banyak sekali kegiatan ilmiah yang kita lakukan secara daring. Apa yang Bapak Ibu rencanakan, mungkin Bapak Ibu merencanakan 4 kali, berarti kita mendapatkan 4 sertifikat, waktunya adalah 4 bulan. Kemudian kalau Bapak Ibu ada merencanakan membuat karya tulis, kita buat karya tulis. Berapa rencana Bapak Ibu untuk membuat karya tulis? Kalau 1 kita buat 1, kalau 2 kita buat 2. Jadi kita buat ini 1 laporan, dan kemudian pelaksanaannya adalah itu. Kalau Bapak Ibu tidak berencana untuk membuat karya tulis, ini tidak bisa kita buat. Kemudian kegiatan tahunan kita turunkan kepada bulanan. Tapi bulanan kita lihat contoh pada bulan Juli. Nah, pada bulan Juli kegiatan tahunan, tidak semua kegiatan tahunan dapat kita laksanakan setiap bulan. Ada yang bisa kita laksanakan, ada yang tidak bisa kita laksanakan. Contoh kita lihat Bapak Ibu untuk bulan Juni. Yang pertama yaitu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. Ini karena satu paket setiap bulan kita laksanakan.
Nah, kita lihat kuantitasnya Bapak Ibu tadi di tahunan sudah ini 1 SPK 12 bulan, kemudian kegiatan bulanan, yang kegiatan tahunan ini kita buat tahapannya Bapak. Tahapan yang pertama yaitu merencanakan administrasi pembelajaran. Pada bulan Juli berarti kita merencanakan pembelajaran. Yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, bisa kita turunkan satu lagi Bapak Ibu, yaitu melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. Tapi pada bulan Juli tidak dapat kita laksanakan karena mungkin bulan Juli kita belum memberikan penilaian pada siswa. Maka turunan untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang dapat kita lakukan pada bulan Juli hanya dua, yaitu merencanakan dan melaksanakan. Kemudian kuantitasnya adalah satu dokumen. Ini karena dia satu paket 1 tahun, setiap bulan harus ada pelaksanaannya, maka kuantitasnya adalah satu dokumen. Kemudian berapa waktu yang kita butuhkan untuk merencanakan administrasi pembelajaran. Ini kita buat 16 hari. Pelaksanaannya kita laksanakan mungkin pada libur, ya dari tanggal 1 Juli kita buat dalam waktu 16 hari. Kemudian tahapan yang kedua melaksanakan kegiatan pembelajaran, itu juga satu dokumen. Nah, dalam bulan Juli Bapak Ibu berapa jam pelajaran Bapak Ibu melaksanakan. Bapak Ibu bisa menghitung berapa jam Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam buat 60 jam pelajaran. Kemudian untuk menjadi wali kelas dalam satu paket, nah, kita laksanakan 12 bulan, berarti setiap bulan ada kita laksanakan, itu ada satu laporan. Nah, dalam satu bulan itu kita laksanakan 8 hari. Kemudian loka karya dalam bulan Juli mungkin dalam melaksanakan misalnya MGIP, satu bulan itu ada 1 kali buat satu laporan dengan waktu 1 hari. Kemudian mengikuti diklat, kalau ada antara Bapak Ibu pada bulan Juli itu mengikuti diklat, buat Bapak Ibu mengikuti diklat dengan kuantitas yaitu sertifikat, maka waktunya pelaksanaan itu diklat. Kalau waktunya 3 hari kita buat 3 hari, kalau 4 hari kita buat 4 hari, kalau 1 hari dibuat 1 hari. Kemudian menjadi anggota profesi sebagai anggota aktif organisasi lainnya, jadi dia pelaksanaannya 12 bulan, berarti setiap bulan. Nah, ini kualitasnya adalah 1 kartu, pelaksanaannya adalah 1 hari. Kemudian menjadi peserta pada kegiatan ilmiah. Kalau Bapak Ibu ada menjadi peserta pada kegiatan ilmiah, berapa kali dalam 1 bulan itu kita buat Bapak Ibu, mungkin ada 1 kali buat 1 sertifikat, waktunya 1 hari. Seandainya Bapak Ibu tidak ada mengikuti sebagai peserta kegiatan ilmiah, tidak bisa. Jadi Bapak Ibu tidak membuat pada kegiatan bulan Juli. Kegiatan bulan setiap bulan tidak sama Bapak Ibu, tapi berbeda-beda karena kegiatan kita itu berbeda-beda dalam 1 bulan. Ada yang sama dan kita lihat dalam bulan Agustus, ya. Di dalam bulan Agustus Bapak Ibu merencanakan tetap ada. Nah, tahapannya pada bulan Agustus berbeda pada bulan Juli.
Kalau tadi pada bulan Juli ada merencanakan, karena sekarang sudah bulan Agustus, perencanaan telah selesai, maka tahapannya kita buat lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, berapa jam Bapak Ibu dalam bulan Agustus itu melaksanakan pembelajaran? Ini kita buat 96 jam pelajaran, waktunya adalah 20 hari. Kemudian tahapan yang keduanya yaitu melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. Karena pada bulan Agustus itu kita sudah mulai memberikan ulang harian, maka kita buat tahapannya melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. Nah, tindak lanjut ini Bapak Ibu berapa kali Bapak Ibu melakukan tindak lanjut tersebut? Ini ada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu 6 kali melakukan tindak lanjut, maka laporan kita buat 6 laporan atau 6 hari, karena di sini Bapak Ibu mengajar beberapa kelas, itu laporannya itu berbeda-beda Bapak Ibu untuk kelas besar. Misalnya Bapak Ibu mengajar di kelas 1, laporannya IPA 2, satu laporannya ini kita laksanakan dalam waktu 6 hari. Kalau Bapak Ibu hanya 3 laporan, berarti Bapak Ibu membuat 3 hari. Kemudian untuk menjadi kepala kelas di 12 bulan dalam tahunan, berarti setiap bulan harus dilaksanakan. Maka pelaksanaannya kita buat 1 laporan, kemudian harinya 8 hari. Itu dengan kegiatan buka karya dan diklat sama seperti di bulan Juli. Seandainya Bapak Ibu tidak ada mengikuti kegiatan kolektif, Bapak Ibu tidak bisa membuat itu lanjut kepada kegiatan yang lain. Kemudian bagaimana menurunkan kepada kegiatan harian supaya kegiatan target bulanan dengan realisasi bulanan menjadi sinkron Bapak Ibu. Kita lihat dari kegiatan hari. Contoh, kita buat tabel seperti ini. Nah, tadi kita melaksanakan pada bulan Juli itu pada merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Dalam bulan Juli tadi ada merencanakan administrasi pembelajaran, ada tadi untuk bulan Juli laksananya kita laksanakan tadi 16 hari. Bapak Ibu dalam kegiatan hari ini harus ada untuk merencanakan administrasi pembelajaran ini, harus ada 16 hari. Bapak Ibu merencanakan persiapan perangkat BBM, kemudian terus persiapan BBM, karena 16 hari ini dalam merencanakan ini 16 hari. Nah, karena waktu kita 16 hari, sementara kuantitas kita adalah 1 dokumen. Jadi Bapak Ibu membuat 16 hari supaya target dengan realisasi kita sinkron Bapak Ibu. Hari kita 16 hari, sementara kuantitas 1 dokumen, Bapak Ibu harus membuat dalam bentuk proses Bapak Ibu. Jadi kegiatan kita ini kita buat proses, dan supaya sinkron antara harian dengan bulanan. Tadi pada kegiatan bulanan Juli itu kuantitas kita hanya 1 dokumen. Jadi Bapak Ibu semuanya harus membuat kegiatan di dalam 1 paket, semuanya proses Bapak Ibu sampai 1 tahun kita buat proses.
Kemudian bagaimana mensinkronkan antara harian dengan bulan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu karena 16 hari tadi Bapak Ibu membuat seperti ini Bapak Ibu. Untuk 15 hari Bapak Ibu membuat 0 dokumen. Untuk 15 hari 0 dokumen. Nah, khusus hari-hari yang terakhir atau di tengah, Bapak Ibu membuat 1 dokumen supaya sinkron antara harian dengan bulanan. Nah, kalau tadi 15 kita buat 0, sekarang supaya sinkron harian dengan bulanan, yang terakhir atau yang ke-16 kita buat 1 dokumen, atau di tengah-tengah Bapak Ibu buat 1 dokumen juga boleh. Yang penting dalam 16 hari ada 1 dokumen, yang lainnya 0 dokumen, sehingga sinkronlah antara kegiatan harian dengan kegiatan bulanan. Kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran 1 dokumen adalah 60 jam GPL. Bapak Ibu harus membuat dalam 1 bulan, dalam bulan Juli itu seminggunya harus 60 jam pelajaran. Bapak Ibu membuat 60 jam pelajaran. Kemudian Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kalau sudah Bapak Ibu buat 60 jam pelajaran, maka dia akan sinkron nanti Bapak Ibu dan pelajaran Bapak Ibu itu menjadi 60 jam pelajaran. Ini ada kesalahan Bapak Ibu untuk di sini adalah yang 60 jam pelajaran. 60 jam pelajaran ini harinya ada 13 hari. Jadi dalam 1 bulan tersebut harus Bapak Ibu melakukan 60 jam pelajaran, sehingga antara bulanan dengan harian itu akan sinkron nanti. Jadi yang 1 paket semuanya proses Bapak Ibu. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran itu tadi kan 1 paket, tapi semuanya proses. Kemudian Bapak Ibu untuk menjadi wali kelas, 1 laporan Bapak Ibu. 1 laporan ini adalah 8 hari. Bapak Ibu sama seperti tadi, semuanya proses, 1 paket itu proses Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk menjadi merencanakan wali kelas itu Bapak Ibu ada 8 hari. Bapak Ibu harus membuat itu menjadi wali kelas. Untuk dibuat merencanakan mengikuti kegiatan mengenai kegiatan di kelas dan membimbing siswa Bapak Ibu. Itu ada 1 laporan. Karena tadi ada apa tadi Bapak Ibu kita lihat jadi untuk menjadi kelas ada 8 hari. 8 hari Bapak Ibu harus buat 8 hari
laporan cuma 1, sama seperti yang tadi Bapak Ibu membuat 8 hari, 7 hari semuanya 0 Bapak Ibu, sedangkan yang hari ke-8 kita buat 1 laporan Bapak Ibu. Seperti ini. Memilih yang lainnya kita buat satu cuma 1 tambahkan di yang 8 hari semuanya 7 hari kita buat 0, yang hari yang ke-8 kita buat 1 laporan. Kemudian Bapak Ibu kita lanjut dengan kegiatan harian di latihan semangat guru itu mengikuti diklat. Mengikuti diklat tadi itu ada ada yang tidak proses, merencanakan administrasi 1 LPK, persiapan BBM tadi Bapak Ibu, persiapan BBM ini untuk wali kelas Bapak Ibu, merencanakan administrasi untuk supaya sinkron kegiatan dan mengisi proses jadi salah Bapak Ibu proses kemudian mengikuti diklat latihan atau semangat guru itu mengikuti diklat itu pelaksanaannya tadi 4 hari. Nah, karena dia 4 hari Bapak Ibu supaya sinkron antara harian dengan bulanan, kita buat sama seperti tadi Bapak Ibu dengan waktu yang 4 hari. Ini 1 sertifikat, 2 Ibu, 3 4. Nah, untuk hari 1, 2, 3 itu kita buat 0 sertifikat, dan hari yang keempat kita buat 1 sertifikat. Nah, supaya ini kegiatan ini bukan 1 tahun Bapak Ibu, karena kegiatan ini hitungannya setiap kali kegiatan, maka dengan hari tadi 4 hari kita buat 1 hari tidak proses, sehingga ini bisa sinkron sekaligus ketahunan, karena ini bukan 1 tahun karena 1 kali kegiatan dia mendapat nilai. Jadi kegiatan pada bulan pertama itu habis, maka kita buat 1 yang tidak proses. Sinkronnya dengan bulanan tadi ini sinkron dengan tahunan, dan dengan bulanan tadi 4 hari. Nah, semuanya 3 kita buat 0, yang 1 kita buat 1 sertifikat supaya harian dengan bulanan sinkron. Kemudian supaya harian dengan tahunan sinkron, semuanya 3 hari kita buat proses, yang 1 hari ini kita buat tidak proses, sehingga harian dengan tahunan sinkron Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu menjadi anggota PGRI. Ini 1 paket juga Bapak Ibu, ini 1 paket, maka kita buat 1 hari menjadi anggota organisasi profesi,
itu 1 SK, karena dia 1 tahun tetap proses Bapak Ibu, karena di dalam tahunan hanya 1 EPK, maka ini kita buat proses. Kemudian menjadi begitu Bapak Ibu, mana yang proses, mana yang tidak proses Bapak Ibu. Jadi bedanya supaya dia proses itu, yang tidak proses ini mensinkronkan antara harian dengan tahunan. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat tadi untuk melaksanakan pembelajaran ini, Ibu. Jadi untuk tahunan ini kan hanya 1 EPK, pelaksanaannya 12 bulan. Nah, semuanya harus proses Bapak Ibu. Supaya sinkron antara harian dengan tahunan, kegiatan direncanakan melaksanakan sampai 12 bulan semua kegiatan, baik tahapannya harus kita buat proses. Supaya harian ini sinkron dengan tahunan, harus ada 1 kali Bapak Ibu buat, tidak proses, terserah di mana saja Bapak Ibu buat. Misalnya kita buat di bulan Juli tadi, kita buat di bulan Juli, jadi kita buat mana misalnya terserah Bapak Ibu mau di tahapan merencanakan, mau di tahapan pelaksanaan, mau di tahapan penilaian. Pokoknya 1 kegiatan Bapak Ibu. Misalnya kita buat di sini direncanakan di bulan Juli. Terserah Bapak Ibu, boleh bulan Juli dari Januari sampai Desember, terserah mau bulan Desember, mau bulan Juli, terserah. Kita buat 1, tidak proses Bapak Ibu, sehingga sinkron lah data antara harian dengan contoh seperti ini. Kita buat tidak proses, sehingga sinkron lah data antara harian dengan tahunan. Yang penting Bapak Ibu dalam 12 tahun semua kegiatan pada tahunan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi itu semuanya proses. Kita buat 1 kegiatan, terserah di mana bulannya, kegiatannya terserah di mana, mau direncanakan, mau pada pelaksanaan, mau penilaian. Pokoknya hanya 1 yang kita buat, tidak proses Bapak Ibu, hingga sinkron lah antara harian dengan bulanan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mensinkronkan antara data harian dengan bulanan, maka tidak terjadilah permasalahan Bapak Ibu. Contohnya sinkronnya antara harian dengan bulanan, kita lihat seperti ini. Ini Bapak Ibu, ini untuk bulan Juli, kuantitasnya di sini adalah untuk target 1 laporan, kuantitasnya juga 1 laporan. Cocok Bapak Ibu untuk menjadi anggota itu 1 kartu, juga 1 kartu, cocok. Kemudian 4 dokumen, di sini juga 4, dan cocok Ibu. 1 jam pelajaran, 1 jam pelajaran, dan cocok. Ini belum dinilai lagi Bapak Ibu. Yang sudah dinilai ada ini Bapak Ibu. Yang sudah dinilai, sudah dinilai. Bapak Ibu yang sudah dinilai, ini nilainya adalah kertas hingga nilai 93, nilai 92. Nah, ini ada contoh tahunan yang sudah dinilai.
kita ini karena belum terkenal semuanya, karena ini satu paket, belum ada yang dibuat proses lagi sehingga sinkron antara target dengan realisasi. Jadi kalau nanti sudah dibuat salah satunya dari kegiatan direncanakan ini, tapi saja tidak proses, dapat ini akan sinkron. Kemudian menjadi wali kelas, ini satu paket belum disinkronkan karena wali kelas ini 12 bulan, maka kegiatan wali kelas itu dalam 1 tahun itu bisa saja dijadikan bulan apa saja kita buat, satu tidak proses, maka dia akan sinkron di tahunan. Itu juga minggu sudah bergulir karena 4 bulan, mungkin bulan 4 Ibu bulan Oktober salah satu dari bulan itu kita buat tidak proses, maka ini akan sinkron dengan tahunan. Kemudian untuk menjadi menjadi peserta pada kegiatan ilmiah, satu surat keterangan, di satu surat keterangan sudah sinkron Bapak Ibu. Kemudian lokakarya pada target 6, pelaksanaan baru 2. Ini sudah karena waktunya belum 1 tahun, maka pelaksanaannya baru dilaksanakan 2 kali. Demikian Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu ingat mensinkronkan antara harian dengan tahunan. Kalau dia satu paket, kita buat proses semuanya. Kemudian kalau mereka bukan satu paket atau kegiatan itu bukan satu paket, kita buat tidak proses. Contohnya tadi pada lokakarya kita melaksanakan setiap kegiatan penilaian ada, maka kegiatan tersebut kita buat proses. Tapi kalau pelaksanaannya 3 hari atau 4 hari, yang 3 hari kita buat proses, hari yang keempatnya tidak kita buat tidak proses, sehingga sinkronlah dengan kegiatan tahunan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Jika data SKP Bapak Ibu realisasi dengan target nanti sinkron Bapak Ibu. Oleh Taufik Walhidayah, wassalamualaikum.